Nabi dan Rasul merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipercaya menerima wahyu serta risalah dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Di dalam ajaran Islam, ada 25 nabi yang dikisahkan dan wajib dipercayai, di mana tiap nabi dan rasul tersebut memiliki kisahnya sendiri ketika sedang menyebarkan dan menegakkan ajaran tauhid. Dari 25 nabi tersebut, terdapat 5 rasul yang mempunyai kelebihan istimewa. Kelima rasul itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelima nabi tersebut dinamakan Ulul Azmi. Lantas, bagaimanakah rangkaian kisah serta keistimewaan dari para Ulul Azmi? Untuk itu, asal muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah tempat-tempat para Ulul Azmi menerima kitab pertama kali dalam jelajah waktu dan cerita. Ulul Azmi adalah gelar para nabi dan rasul yang mempunyai ketabahan luar biasa dalam menghadapi cobaan serta ujian. Ulul Azmi sendiri terdiri atas 2 kata, yaitu ulu dan azmi. Arti dari kata ulu dan uli yaitu memiliki, sedangkan azmi berarti tekad atau keteguhan hati yang kuat. Jadi bisa dikatakan arti dalam ulul azmi yaitu seseorang yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keuletan yang luar biasa dalam menjalani tugas suci sebagai Rasulullah meskipun harus menghadapi rintangan berat di depannya. Lantas, siapa sajakah sosok ulul azmi? Berikut asal muasal berangkumnya untuk Anda. Yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam yang diutus kaum Bani Rasib. Kaum ini termasuk kaum yang sulit diajak beriman kepada Allah. Beratus-ratus tahun Nabi Nuh berdakwah, tetapi mereka lebih menyembah patung atau berhala. Termasuk anaknya, Kanan, dan istrinya Waliah pun turut membangkang. Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar memusnahkan kafir dari muka bumi ini. Karena sudah hampir ribuan tahun beliau berdakwah, hanya 83 orang saja yang beriman. Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Nuh. Kaumnya lalu diberi azab oleh Allah berupa kekeringan dan mandulnya kaum perempuan selama 40 tahun. Hal itu menjadikan hancurnya ternak dan tanaman mereka. Hingga suatu ketika, Nabi Nuh diutus untuk membuat sebuah bahtera raksasa sebagai tempat penyelamatan. Ketika membuat kapal, Nabi Nuh masih dicaci, bahkan dianggap gila karena tidak mungkin ada banjir besar. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar melenyapkan kaumnya. Doa itu terkabul dan seluruh kaumnya hanyut binasa ditelan banjir, termasuk anak istrinya, sementara Nabi Nuh beserta 83 orang dan sejumlah binatang berbondong-bondong naik ke atas kapal. Dengan kekuasaan Allah, mereka selamat dari peristiwa banjir bandang tersebut. Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada beberapa keteladanan dalam menjalani amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, saat mengajak kaumnya meninggalkan berhala dan meminta penyembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim berupaya sabar, melakukan diskusi dan dialog secara santun terlebih dahulu kepada kaumnya yang menyembah berhala. Tetapi kaumnya tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka, termasuk sang ayah yang tidak mau mengikutinya. Dengan keberaniannya, beliau menghancurkan berhala-berhala saat mereka beramai-ramai pergi bersukaria. Dengan akibat perbuatan Nabi Ibrahim pun diadili dengan cara dibakar hidup-hidup. Namun, saat itu mukjizat Allah kembali hadir. Api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin. Dan pada akhirnya, sejumlah orang yang menyaksikan mulai tertarik dengan dakwah Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam dilahirkan saat Mesir dipimpin oleh raja yang bernama Fir'aun. Fir'aun dikenal zalim dan sombong yang memerintahkan orang-orangnya untuk membunuh bayi laki-laki keturunan Bani Israel yang lahir karena dianggap kelak bisa mengancam kekuasaannya. Mengetahui hal itu, ibu Musa Yukabat tidak ingin bayinya dibunuh.
sehingga dia menghanyutkannya di sungai Nil. Bayi Nabi Musa yang terlantar tersebut kemudian ditemukan oleh Asiyah, istri Fir'aun. Lalu Asiyah yang mandul merawat Musa hingga besar. Nabi Musa tumbuh menjadi pria yang baik hati. Selama bertahun-tahun, ia dan pengikutnya sabar menghadapi Fir'aun yang kejam. Puncaknya yaitu saat Fir'aun mengakui dirinya adalah Tuhan. Nabi Musa yang menentang hal itu pun sontak menjadi sosok yang paling diburu oleh Fir'aun. Kemudian, Nabi Musa pergi dari Mesir menuju Syam. Fir'aun yang murka pun mengejar Nabi Musa serta pengikutnya. Saat Fir'aun dan rombongannya hampir menyusul Nabi Musa, perjalanan mereka terhambat lautan yang luas. Saat itu, turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam yang berbunyi, "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Lautan pun terbelah. Musa dan rombongannya berhasil melewati lautan, sementara Fir'aun dan para tentaranya tenggelam dalam lautan. Selain tongkat yang merupakan mukjizat dari Allah, Nabi Musa juga mendapat keistimewaan sebagai sosok yang menerima turunnya kitab Taurat, di mana Nabi Musa mendapat wahyu berupa kitab Taurat tersebut. Usai diselamatkan dari kejaran Fir'aun beserta bala tentaranya, dan setelah melewati puasa selama 30 hari di bulan Zulkaidah. Selanjutnya, mukjizat Nabi Isa alaihissalam saat lahir dari seorang yang masih suci bernama Maryam. Maryam yang penuh kesabaran dan keikhlasan merawat Nabi Isa dimudahkan Allah atas segala perlakuan masyarakat kepadanya. Nabi Isa dikaruniai banyak mukjizat, di antaranya sudah bisa berbicara saat masih bayi, serta dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit kulit. Sosok Nabi Isa diangkat menjadi nabi pada umur 30 tahun. Namun dalam perjalanannya, cobaan terus berdatangan. Saat itu ada salah satu pengikutnya yang berkhianat, namanya Yahuza. Sewaktu Nabi Isa bersembunyi dari serangan musuh, Yahuza melaporkan tempat tersebut dan berbalik menyerang Nabi Isa. Akhirnya ketika Nabi Isa hendak ditangkap dan disalib oleh pasukan musuh, wajah Yahuza berubah mirip dengan Nabi Isa dan terbunuh di persaliban. Akhirnya, Nabi Isa diwahyukan kitab Injil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran Surah Maryam ayat ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi." Terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW, dan tidak berbeda dengan nabi lain. Nabi Muhammad menghadapi berbagai cobaan dan rintangan ketika menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa Isra Mi'raj. Selain itu, Nabi Muhammad juga diberikan keistimewaan berupa kitab suci Al-Quran untuk dijadikan pedoman hidup umat manusia. Dengan kata lain, Al-Quran disebut sebagai penyempurna dan pembenaran bagi kitab-kitab Allah yang sudah ada sebelumnya. Melalui surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di bulan Ramadan, di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Selain itu, dalam surah Ali Imran ayat 3, Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran, kepadamu dengan sebenar-benarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Itulah serangkaian kisah dan sejarah mengenai sosok Ulul Azmi yang menjadi Rasul penerima mukjizat serta wahyu. Semoga informasi ini bermanfaat dan semakin menambah ketaatan kita semua dalam meneladani sosok-sosok pilihan Allah itu ya pemirsa.